Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Ada seorang ibu datang ke klinik saya, dia mengeluh perdarahan haidnya tidak seperti biasanya. Biasanya dia 3-7 hari sudah selesai, tapi kemudian dia datang dengan keluhan haidnya memanjang sampai 3 minggu. Kadang-kadang memang ada jeda, setelah 1 minggu haid, jeda sebentar 2-3 hari kemudian perdarahan lagi sampai total kira-kira menjadi 3 minggu. Kemudian kita evaluasi, kita tanyakan apa kira-kira penyebabnya. Nah, pernah nggak teman-teman sendiri mengalami hal-hal seperti itu? Atau mungkin dapat cerita dari teman ya, dari tetangga gitu ya. Kasus seperti ibu tadi cukup banyak dialami oleh perempuan-perempuan ya, dan setelah saya lakukan eksplorasi pada kasus tadi, ternyata ditemukan adanya mioma ya. Mioma ini adalah tumor jinak yang berada di dalam dinding rahim ya. Ukurannya tidak besar, hanya sekitar 2-3 cm. Cuma karena dia itu berada di dalam dinding rahim, kadang-kadang memang menyebabkan perdarahan yang cukup panjang pada saat haid, dan itu bisa mengganggu kualitas hidup, dan pada orang muslim mungkin bisa mengganggu kualitas ibadahnya ya, dan harus diobati. Pada kasus tadi karena ibu tersebut masih belum menginginkan untuk angkat rahim atau lakukan operasi begitu, jadi dengan pemberian obat-obatan ya, pemberian obat-obatan, sehingga tentunya akan ada resiko untuk kambuh lagi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa hal penyebab perdarahan rahim yang kejadiannya itu di luar siklus haid. Karena ada banyak, jadi kita nanti coba membahas satu persatu ya, mulai dari yang akibat tumor dan akibat-akibat lain. Kita mulai saja. Yang pertama, pada kasus karena adanya tumor ya. Tumor sendiri pernah saya bahas, tumornya adalah benjolan yang kejadiannya itu atau lokasinya itu di luar tempat yang tidak seharusnya ya. Ada tumor itu dibagi dua, tumor jinak dan tumor ganas ya. Contoh yang pertama, yang tumor jinak adalah yang pertama polip ya. Polip ini adalah ada benjolan yang bertangkai ya. Dia jinak, bertangkai, kadang beradanya di rahim atau di leher rahim ya. Dan kalau posisinya itu di dalam rahim, kemudian pada saat haid, itu menjadi salah satu penyebab terjadinya perdarahan yang di luar yang seharusnya. Jumlahnya cukup banyak dan durasinya cukup panjang. Biasanya sih kalau ada polip sebaiknya dilakukan tindakan kuretase ya, artinya dikerok atau dipelintir sehingga tidak terjadi keluhan yang berulang. Yang berikutnya, kalau polip itu ada di leher rahim, maka pada pasangan yang sudah menikah, maka ada resiko perdarahan pada saat dia mengalami saat berhubungan seks. Karena apa? Karena trauma mekanis ya, karena gerakan dan sebagainya, sehingga bisa terjadi perdarahan. Ya. Itu polip. Berikutnya tumor jinak yang lain adalah mioma uteri. Mioma uteri ini adalah terjadi akibat pembesaran otot miom, yang otot rahim yang tidak dapat dikendalikan. Biasanya tidak hanya satu, seringkali banyak atau multiple ya. Dan lokasinya bermacam-macam. Ada yang di bawah lapisan dinding rahim, ada yang di dalam otot rahim, atau ada juga yang di bawah lapisan terluar dari rahim ya. Yang paling sering mengalami beresiko perdarahan adalah yang berada di bawah lapisan dinding rahim. Karena apa? Karena lokasinya berdekatan sekali dengan jaringan yang setiap haid itu runtuh, yaitu endometrium. Oleh karena itu, miom ini, terutama yang di bawah dinding rahim, seringkali menyebabkan perdarahan. Ya, tata laksananya atau terapinya, kalau memang seringkali mengganggu, kemudian mengganggu kesuburan dan sebagainya, sebaiknya dilakukan pengangkatan miomnya saja. Kecuali memang sudah sangat besar, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan angkat rahim. Oke. Itu tentang miom. Berikutnya ada namanya adenomiosis. Adenomiosis itu pembesaran kelenjar rahim ya, dan juga otot rahim akibat adanya lesi-lesi atau titik-titik endometriosis di
tempat yang tidak semestinya. Keluhan yang muncul biasanya adalah perdarahan di luar haid, kemudian ada nyeri panggul yang hebat pada saat haid atau dysmenorrhea hebat, ya. Kemudian yang ketiga biasanya sulit untuk punya anak. 3 hal ini yang sering muncul karena adenomiosis. Ya, adenomiosis ini yang membesar adalah kelenjarnya, berbeda dengan miom tadi yang membesar adalah ototnya. Ya. Jadi itu 3 tadi terkait tumor yang sering menyebabkan perdarahan pada rahim. Ya. Pertama polip, yang kedua miom, yang ketiga adenomiosis. Kemudian kita pindah ke yang tumor ganas. Ya, saya bilang tadi ada tumor jinak, ada tumor ganas. Sekarang yang tumor ganas. Tumor ganas ini biasa disebut juga kanker. Ya. Dia sifatnya lebih menyebar, lebih infiltratif kemana-mana, ya. Dan kasusnya seringkali memang terjadi pada usia tua, tapi tidak menutup kemungkinan pada wanita-wanita muda juga mengalami yang namanya kanker. Yang pertama yang terkenal adalah kanker leher rahim. Kanker leher rahim ini terjadi pada leher rahim, ya, beda dengan kanker rahim, tapi ini pada leher rahim. Penyebabnya adalah sel virus HPV tipe yang ganas, di mana dia melakukan infiltrasi masuk ke dalam sel-sel leher rahim, kemudian dia merusak dan menimbulkan keluhan-keluhan seperti contohnya keputihan yang berulang dan berbau. Yang berikutnya perdarahan pasca senggama, ya. Kemudian mungkin ada nyeri panggul hebat yang tidak teratasi dengan obat-obatan anti nyeri biasa. Hati-hati bila ada keluhan-keluhan seperti ini, periksakan diri untuk dapat penanganan lebih awal. Kanker leher rahim ini adalah kanker yang dalam tanda kutip menular secara seksual, ya. Jadi ada faktor resiko yang bisa menyebabkan kanker leher rahim. Yang pertama tentu seksual habit atau kebiasaan seksual yang kurang baik, misalnya bergonta-ganti pasangan, ya, maka itu bisa menyebabkan kanker leher rahim. Yang kedua, merokok. Wanita perokok cenderung lebih berisiko terjadinya kanker leher rahim, berbeda dengan wanita yang tidak merokok. Nah, apakah kanker leher rahim ini bisa juga? Tentu bisa, ya. Salah satu caranya adalah yang pertama melakukan pap smear rutin, paling tidak 1 tahun sekali. Teman-teman sekalian sempatkan untuk melakukan pemeriksaan pap smear, ya, supaya apa? Supaya bila terjadi kelainan bisa segera diatasi dan tidak terlambat untuk dicegah, ya. Kemudian yang kedua, vaksinasi. Ya, vaksinasi ini sebaiknya memang dilakukan pada wanita yang belum menikah atau belum pernah berhubungan seksual. Karena apa? Karena bila sudah terjadi lesi atau mikrolesi pada lapisan epitel rahim, sudah ada luka-luka karena akibat hubungan seksual, efektivitas vaksin tersebut bisa berkurang hingga 50%. Pemerintah sendiri sudah mulai mencanangkan vaksinasi HPV untuk mencegah kanker serviks ini pada anak sekolah dasar usia kelas 5 dan kelas 6 SD yang biasanya diberikan sebanyak 2 kali. Mungkin nanti akan menasional program ini, dan ini sebuah terobosan yang sangat bagus karena sampai sekarang vaksin HPV itu belum terjangkau. Jadi sangat baik kalau pemerintah menunjang gerakan vaksinasi tersebut. Oke, berikutnya masih tentang tumor ganas yang menyebabkan perdarahan. Kalau tadi kita bicara tentang kanker leher rahim, berikutnya adalah kanker rahim. Kalau kanker leher rahim itu disebabkan adanya infeksi virus HPV yang ganas, pada kanker rahim bukan karena HPV, bukan karena infeksi virus, tapi akibat adanya mutasi pada sel rahim itu sendiri. Ada tipe kanker rahim yang selnya itu bersifat memberikan respon bila dirangsang oleh estrogen atau estrogen dependent, ya, dimana akibat paparan yang berlebih pada rahim oleh estrogen dan paparan yang sangat lama hingga bertahun-tahun, maka menyebabkan sel rahim yang awalnya normal itu berubah menjadi atau bermutasi menjadi sel yang ganas. Ada juga tipe-tipe sel kanker rahim yang tidak tergantung pada paparan estrogen, ya, yang itu lebih random lagi, lebih acak lagi, dan lebih tidak bisa diprediksi, dan biasanya perburukannya atau prognosisnya itu menjadi lebih jelek daripada yang
bersifat estrogen dependent. Nah, apa saja sih keluhannya yang biasanya terjadi pada kanker rahim? Tentu perdarahan ya, perdarahan, kemudian ada nyeri di perut bawah, dan bila disertai dengan pembesaran rahim bisa mengganggu kandung kencing ya, sehingga kandung kencing itu terjepit dan bisa menyebabkan pasien atau wanita tersebut tidak bisa berkemih, gangguan berkemih ya. Satu hal yang perlu diwaspadai di sini adalah hubungan antara kanker rahim dengan obesitas. Saya pernah bercerita bahwa obesitas itu, orang yang obesitas itu memiliki kadar cadangan lemak yang lebih banyak daripada yang non obesitas, dan dan bahan baku dari hormon estrogen atau progesteron itu salah satunya adalah kolesterol yang tentu berupa lemak. Semakin banyak cadangan lemaknya, semakin banyak pula cadangan hormon estrogennya, dan semakin sering pula paparan sel rahim oleh estrogen tadi, sehingga dalam waktu yang bertahun-tahun yang lama bila tidak segera diobati maka bisa menyebabkan perubahan yang sel yang semula jinak menjadi sel yang ganas. Oleh karena itu, ayo jaga berat badan supaya tetap ideal dan sempatkan untuk aktivitas minimal 10 menit setiap hari ya. Nah, itu tadi perdarahan akibat tumor ya. Sekarang kita beralih ke penyebab perdarahan yang bukan tumor ya. Yang pertama, pada kasus-kasus di mana ada gangguan pembekuan darah ya, sebagai contoh talasemia, mungkin anemia aplastik atau hemofilia ya, atau trombositopenia. Semua kelainan-kelainan darah yang menyebabkan sukarnya darah itu untuk membeku bisa menyebabkan haid itu memanjang. Karena apa? Pada saat proses haid itu ada pembuluh darah yang terbuka. Pembuluh darah yang terbuka, dan kalau pembuluh darah itu atau darah itu sulit membeku, pembuluh darah yang terbuka tadi juga akan tidak mudah tertutup sehingga darah akan keluar terus. Dan pengobatan untuk yang tipe seperti ini tentu harus diobati penyebab utamanya, yaitu gangguan darahnya. Gangguan darahnya harus diberikan obat yang tepat sehingga gangguan haidnya juga bisa berhenti. Oke. Kemudian yang kedua adalah ketidakseimbangan hormon ya. Saya pernah bercerita bahwa haid itu akan menjadi normal dan teratur apabila ada balance atau keseimbangan antara hormon estrogen, progesteron, dan hormon-hormon lain yang berperan. Nah, akan menjadi masalah kalau hormon ini bekerja tidak seimbang. Misalnya salah satu hormonnya terjadi lebih banyak, terutama yang estrogen lebih banyak, maka cenderung menyebabkan spotting atau perdarahan di luar haid. Biasanya pada kasus-kasus PCOS ya, itu biasanya ada keluhan perdarahan yang di luar siklus. Dan lagi-lagi faktor resiko terjadinya PCOS ini adalah obesitas. Kembali ke kadar lemak yang berlebih tadi yang menyebabkan estrogen juga berlebih. Yang berikutnya adalah penggunaan obat-obatan ya. Misalnya pada wanita dengan riwayat penyakit jantung koroner ya, atau stroke sumbatan misalnya. Jadi biasanya kasus-kasus seperti itu mendapatkan pengencer darah. Karena apa? Supaya mencegah serangan yang berulang, mencegah serangan koroner yang kedua atau mencegah stroke yang kedua. Dan efek samping dari obat-obat tersebut tentu membuat darah menjadi lebih cair, lebih encer, dan biasanya sukar membeku. Dan ini juga yang bisa menyebabkan masalah pada saat haid, karena durasi haidnya menjadi lebih lama dan darah yang keluar juga menjadi lebih panjang. Jadi untuk yang kasus seperti ini tentu pengobatannya adalah menghentikan pengobatan tersebut sementara sambil tetap berkonsultasi apakah diperbolehkan oleh dokter, misalnya dokter penyakit dalam atau dokter sarafnya untuk kasus stroke itu apakah boleh dihentikan atau perlu diganti dengan obat-obat lain yang tidak mengganggu perdarahan ya. Atau pada penggunaan KB pil atau KB AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, IUD atau lebih terkenal dengan nama spiral ya, kadang-kadang menimbulkan bercak atau spotting di antara dua siklus haid. Nah, ini biasanya memang perlu evaluasi lagi karena ada sifat pil KB itu yang individual ya. Di satu pasien cocok, di satu pasien yang lain tidak cocok, dan itu agak sulit diprediksi. Kemudian untuk AKDR juga sama karena dia
istilahnya benda asing, ya kadang-kadang respon rahim itu menimbulkan reaksi perdarahan, ya karena kita naruh benda asing di dalam sana, ada respon-respon penolakan, tapi sifatnya sementara dan biasanya bisa diobati. Itu adalah contoh-contoh akibat obat-obatan. Yang terakhir yang mungkin agak sulit diketahui adalah yang not classified, yang tidak jelas apa penyebabnya, sudah dilakukan pemeriksaan semua, tidak ada penggunaan KB, penggunaan obat-obatan, tidak ada penyakit dasar, tidak gemuk, tapi tetap perdarahan. Nah, yang seperti ini harus holistik pemeriksaan, harus menyeluruh, ya. Apakah perlu pemeriksaan radiografi, ya seperti CT scan atau mungkin MRI, atau mungkin yang lebih keren lagi, yang lebih diagnostiknya lebih tajam lagi, mungkin perlu angiografi untuk mengetahui adakah pembuluh darah yang mengalami anomali sehingga dia gampang pecah, gampang rusak, ya. Jadi yang seperti ini memang perlu pemeriksaan lebih detail lagi, lebih komplit lagi, dan kasusnya tentu lebih jarang daripada yang lain. Oke, jadi itu tadi penyebab-penyebab perdarahan pada wanita, perdarahan di luar siklus haid, ya. Ada yang tumor jinak, tumor ganas, gangguan obat-obatan, gangguan pembekuan darah karena hormonal imbalance, ya, ketidakseimbangan hormon atau penggunaan KB dan spiral. Dan yang terakhir adalah tidak jelas penyebabnya yang harus dicari lebih detail lagi. Baik, saya rasa itu dulu video untuk kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.